laporan arus kas, isu lain seputar akuntansi keuangan. Akuntansi sewa. Sewa yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewa, di mana dalam perjanjian tersebut pihak penyewa memberikan atau mengalihkan hak guna atau hak pakai atas aset yang dimiliki, baik berupa tanah, kendaraan, peralatan maupun aset lain yang dapat disusunkan selama beberapa periode tertentu kepada pihak yang menyewa. Sebagai balas jasa kepada pihak penyewa dari hak pakai terhadap aset tersebut, pihak yang menyewa dituntut untuk membayar sejumlah uang sewa atau kompetensi sesuai dengan perjanjian yang dibuat di antara kedua belah pihak. Keuntungan dan kerugian sewa. Dari segi keuntungan, yang pertama, pihak yang menyewa akan terhindar dari kebutuhan dana besar. Yang kedua, sewa mengurangi resiko keuangan. Yang ketiga, perjanjian pada sewa lebih fleksibel. Yang keempat, dana pembiayaan jauh lebih murah. Yang kelima, sewa tidak menambah pos utang di neraca. Dari segi kerugian, yang pertama, pihak yang menyewa wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pihak penyewa. Yang kedua, pihak yang menyewa bisa saja kehilangan kesempatan. Yang ketiga, dalam sewa khususnya finansialese mungkin kurang tepat. Yang keempat, pembiayaan secara sewa merupakan pembiayaan yang relatif mahal. Perlakuan akuntansi leasing. Yang pertama, perlakuan akuntansi oleh penyewa guna usaha, kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan setelah diidentifikasi barulah dilakukan pencatatan. Yang kedua, perlakuan akuntansi oleh perusahaan sewa guna usaha berbeda dengan pihak yang menyewa. Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang ditetapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang A. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Yang B. Konsistensi kebijakan akuntansi. Yang C. Jenis penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Yang D. Pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi. Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam LK. Perubahan estimasi akuntansi mencakup penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Kesalahan. Yang A. Cangkupan kesalahan. Yang B. Kesalahan periode lalu. Yang C. Koreksi kesalahan periode lalu. Yang D. Konsep materialitas. Yang E. Pengungkapan. Laporan arus kas. Definisi laporan arus kas menurut Henry Simamora. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas. Tujuan arus kas. Menurut Hogan, Harrison, Robinson, dan Seko Kusumo, arus kas dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, untuk memperkirakan arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengevaluasi keputusan manajemen. Yang ketiga, untuk menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen pada pemegang saham, pembayaran bunga, dan pokok pinjaman pada kreditor. Kegunaan arus kas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan AIAI Nomor 2, kegunaan laporan arus kas yaitu jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemain untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.
Analisis arus kas berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas, maka analisis rasio dari laporan arus kas dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai kinerja perusahaan. Isu lain seputar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan etap. Di situ ada ruang lingkup, karakteristik kualitatif dan prinsip pervasif. Selanjutnya prinsip pervasif. Perlakuan akuntansi menurut SAK etap. Pengaturan dalam SKA etap akan diuraikan berdasarkan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Yang pertama, penyajian laporan keuangan. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan laba rugi. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Kebijakan dalam estimasi akuntansi dan kesalahan. Yang pertama, konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Koreksi kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu dikoreksi secara retrospektif sepanjang praktis dengan cara mengoreksi kesalahan pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali setelah kesalahan tersebut ditemukan. Koreksi tersebut melakukan dengan cara yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian sebelum di mana kesalahan tersebut terjadi, atau jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, maka saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas periode penyajian paling awal disajikan kembali. Aset tetap dan properti investasi. Penilaian kembali atau evaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SKA etap menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui sebesar biaya perolehan untuk aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal seperti merek logo, judul publikasi, daftar konsumen diakui sebagai beban. Sewa. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepentingan aset. Yang pertama ada sewa pembiayaan, yang kedua ada sewa operasi. Kebijakan estimasi dan kontingensi. Kebijakan estimasi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Misalnya kewajiban garansi produk yang diberikan kepada konsumen. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Ekuitas. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan untuk perseroan terbatas. Yang kedua, akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT. Pendapatan. Pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Yang pertama, pendapatan penjualan barang. Yang kedua, pendapatan jasa. Yang ketiga, pendapatan kontrak konstruksi. Yang keempat, pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Penurunan nilai aset. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Imbalan kerja. Imbalan kerja jangka pendek yang mencakup gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan jangka pendek diukur pada nilai yang diakui, yaitu biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja. Pajak penghasilan. Entitas mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan pada dan periode sebelumnya yang belum dibayar. SAK etap tidak mengakui pajak tangguhan. Peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa-peristiwa baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan.
Nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.